sekalian, selamat berjumpa dengan saya. Ini katanya ada 174 peserta, alhamdulillah cukup banyak ya. Saya berbahagia juga pada siang hari ini bisa share mengenai pendidikan vokasi perikanan yang insya Allah akan dilakukan oleh Unpad ya, bekerja sama dengan SMK yang ada di Indonesia. Memang pada saat ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan kami, Pak Dr. Yudi, bahwa yang diterima itu memang masih 30 orang tahun pertama, tapi ke depannya insya Allah kita akan bisa lebih banyak lagi. Makanya tujuan kita untuk menciptakan para entrepreneur perikanan itu terwujud begitu ya. Memang ini tidak mudah, tapi kita harus bekerja bersama-sama, bekerja dengan serius gitu ya, dengan serius dan satu tujuan gitu kan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita nanti. Pada ujungnya nanti kita akan menghasilkan para sarjana-sarjana yang memiliki jiwa entrepreneurship. Baik, silakan bisa dilanjut Ibu Admin tadi. Silahkan Ibu, silahkan. Slide-nya di ini. Sudah Ibu? Saya nggak bisa operasikan. Sudah Ibu ini? Belum masih, nah ini. Jadi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pertama mengenai kebutuhan pangan nasional dan global, kemudian kualitas produk perikanan terkini, juga komoditas unggulan yang telah ditetapkan pemerintah. Ini penting ya, sehingga kita bisa fokus. Kemudian juga peluang ekspor produk aquaculture. Nanti ada potensi aquaculture dan turunannya, nanti saya akan jelaskan apa saja yang dimiliki oleh fakultas kami begitu di Unpad, yaitu antara lain rumah pakan, juga ada enzim yang herbal begitu ya. Kemudian kita juga memiliki kandang magot ya, dan juga mariculture di Pangandaran. Nanti saya akan juga sampaikan mengenai success story kerapu di Pangandaran juga ya. Ini bagian dari mariculture kita. Dan terakhir peluang investasi di aquaculture. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, walaupun ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu ketahui bahwa produksi perikanan bisa kita lihat di sini. Ini data tahun 2014 sampai 2011 sampai 2016. Kita lihat bahwa total produksi perikanan dari tangkap yang berwarna biru itu berada dalam posisi stagnan. Artinya betapa makin banyak atau walaupun sudah ditingkatkan teknologinya, tapi tetap produksi tangkap itu relatif stagnan. Ini sebetulnya tidak aneh karena dunia pun seperti itu ya. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah produksi perikanan budidaya yang dari tahun ke tahun itu terus meningkat ya. Di garis kuning juga kita lihat, jadi total produksi pun ikut meningkat walaupun perikanan tangkapnya stagnan, tapi dengan adanya supporting dari perikanan budidaya membuat total produksi kita itu meningkat setiap tahunnya begitu ya. Nah, silakan di slide-nya digeser Ibu. Nah, slide berikutnya yang saya dapat dari Kementerian Kelautan Perikanan ini, kita lihat bahwa konsumsi ikan per tahun itu dari tahun ke tahun memang meningkat ya. Sekarang ini kesadaran akan makanan yang sehat itu juga meningkat. Banyak ibu-ibu muda yang memberikan ikan diberikan kepada anak-anak balitanya, juga para orang tua juga mengkonsumsi ikan yang banyak karena memang ikan itu proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah. Berbeda dengan ikan atau berbeda dengan daging sapi, ayam dan seterusnya, tingginya protein diikuti dengan tingginya lemak. Ya. Nah, kebetulan lemaknya lemak jahat. Kalau di ikan itu lemaknya lemak baik. Ya, asam lemak omega 3 itu asam lemak linolenat itu sangat baik sekali dan banyak khasiatnya sehingga
pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini, memang sudah seharusnya kita tuh mengkonsumsi ikan lebih banyak daripada yang lainnya. Karena, adanya asam lemak omega 3-nya yang mensupport, peningkatan imunitas bagi manusia, begitu ya. Sehingga kita relatif lebih kuat lah menghadapi, serangan dari virus ini. Bapak Ibu sekalian, konsumsi ikan 2012 sampai 2017 juga terlihat di, slide ini ya, memang yang paling banyak itu memang di Jawa itu nggak terlalu banyak. Oleh sebab itu di Jawa sekarang ini lebih, digiatkan acara-acara semacam, apa namanya, gemar makan ikan begitu ya. Sekarang malah ada gemar makan lobster ya, gemalob, ada gemaud gitu ya. Karena, saat ini di masa pandemi, produk-produk lobster, produk-produk udang kita tidak bisa diekspor gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya produksi jadi tambah, ya menumpuk lah ya. Sehingga itu, sekarang ini apa namanya, dibuat strategi harus dihabiskan oleh, masyarakat kita gitu ya, sehingga diciptakan gemar makan lobster, gemar makan udang gitu ya. Dan sekarang ya nggak perlu takut juga karena lobster dan udangnya sekarang jauh lebih murah gitu ya dibandingkan dengan dahulu. Apa namanya, sebagai contoh kemarin Pak Yudi, apa namanya, borong lobster ya dari Pangandaran ya, banyak sekali dan, lobsternya juga lobster yang berkualitas baik begitu ya, tapi tidak terlalu mahal. Dimasak dengan berbagai bumbu, aduh luar biasa enaknya itu. Kayaknya ya Pak kan kayaknya berbakat juga jadi koki kelihatannya. Iya. Baik. Nanti saya share video saya masak lobster deh. Nah, kita lihat waktunya Pak Yudi. Kita lihat waktunya. Memberikan inspirasi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang ini memang bukan dalam kondisi normal ya Bapak Ibu, sehingga walaupun ini saya sampaikan nilai ekspor dari negara tujuan itu negara itu semuanya meningkat ya, meningkat semuanya. Tapi memang kondisi sekarang semuanya stagnan bahkan cenderung turun. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kalau apa namanya, memang kita masih ditakdirkan ada di dunia ini, kelihatannya memang nanti akan tergantikan gitu ya, katanya sih bulan-bulan Desember atau Januari tahun depan itu sudah kembali normal, insya Allah produk kita pun bisa diekspor lagi ke negara-negara luar begitu ya. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa untuk periode apa namanya, Januari sampai November tahun 2012 sampai 2017 ini Amerika Serikat itu naiknya cukup tajam 10% ya. Jepang juga naik, ASEAN naik, China naik, Uni Eropa naik ya. Kita lihat di apa namanya, periode 2016-2017 tambah naik lagi. Amerika Serikat naik, Jepang, ASEAN, China luar biasa ya, banyak orang kaya baru di China itu sehingga mereka mulai makan makanan yang bergizi dan yang lezat begitu ya. Jadi di China juga naik 11%, Uni Eropa naik. Nah, ini sebetulnya apa namanya, kondisi kemarin itu sampai 2017 sangat normal, sangat berprospek baik begitu ya. Cuman memang sekali lagi saya sampaikan bahwa di kondisi tahun ini kita semua sedang apa istilahnya, puasa lah ya, sedang puasa, sedang kondisinya begitu baik. Tapi mudah-mudahan kedepannya jadi baik lagi. Bapak Ibu kalau bisa dilihat ini ada yang berwarna-warni ya, ini menunjukkan negara-negaranya Bapak. Ibu ya, ada yang biru ini Amerika Serikat kalau nggak salah ya. Terus semuanya sampai ke atas ini menunjukkan angka yang terus-menerus mengalami peningkatan. Kemudian lanjut. Nah, selain apa namanya, perikanan budidaya itu sekarang memang komoditasnya jadi bertambah ya, jumlah komoditasnya jadi bertambah, juga adanya teknologi budidaya ya. Teknologi budidaya lebih dikuasai sekarang itu.
Jadi ada lagi tambahan-tambahan teknologi yang kita sebut bioflok, mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau bahkan pernah melakukannya. Juga obat-obat herbal terstandar ya, juga enzim alami, imunomodulator, pemberian pakan yang digital, itu semuanya membantu pembudidaya meningkatkan produksinya ya. Jadi gaya-gaya lama seharusnya memang harus kita tinggalkan sehingga kita bisa lebih meningkatkan lagi produksi budidaya. Untuk apa? Untuk produksi yang lebih banyak agar masyarakat Indonesia dan dunia mendapatkan makanan yang sehat, gitu ya. Itu ikan. Ya, Ibu Rita, mohon maaf menyela. Ya. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 5 menit karena masih ada satu materi lagi dari Pak Sis. Nanti ya, nanti saya kasih waktu lagi untuk tanya jawab ke peserta. Terima kasih Ibu. Ya. Ini kan PowerPoint-nya sudah saya sampaikan ke Bapak, silakan di-share kepada Bapak Ibu peserta ya. Ya, lanjut Pak, lanjut saja ke komoditas unggulan. Nah ini, komoditas unggulan sebetulnya tidak terpaku di komoditas ini karena itu disesuaikan dengan lokasinya. Jadi ada udang, rumput laut, tilapia, mutiara, kerapu, dan ikan hias. Ini naik terus produksinya. Coba lanjut. Nah, sekarang mencerita yang ada di Unpad apa sih gitu ya. Di Unpad itu alhamdulillah pada kepemimpinan Bapak Dekan Pak Dr. Yudi ini untuk bidang budidaya mengalami banyak kemajuan juga. Yaitu pertama pakan mandiri, ini rumah pakan Pajajaran ini sudah memproduksi pakan. Ini ikut nebengnya saya Pak, ikut mejeng. Jadi kita ini background saya memberikan pakan itu adalah sarana yang ada di kolam di Jatinangor Pak. Luasnya sekitar 2 hektaran ya, ini kolam-kolam, belum lagi yang di indoornya. Kemudian ada enzim alami yang pernah saya sampaikan waktu pernah saya pameran juga di Surat Tani tempo hari. Ini Mikro Simplicia Pajajaran. Lanjut. Nah, ini juga kita memiliki kandang magot Pajajaran dan produksinya sekaligus ya. Yang paling atas itu adalah kandang magot 1 unit itu sebesar ini. Hasilnya sendiri ini ada di bisa Bapak Ibu lihat di sini nih hasilnya. Jadi dried magot kering ya. Dari black soldier fly. Dan ini dikerjakan oleh mahasiswa Unpad yang dibimbing oleh kita semua ya. Ini kita bisa lihat di bagian bawah ini ada anak-anak yang pakai baju seperti ala-ala orang-orang Belanda gitu ya. Ini pada pameran West Java Festival di Gedung Sate. Dan yang paling kanan ini adalah saya terus terang bangga sekali karena di sini pada event ini kami menyampaikan pertama produk magot itu kepada Bapak Menteri, juga ada enzim papain dan juga buku yang kami susun beserta Pak Dekan juga ini sedang dibaca oleh Pak Sekjen. Mudah-mudahan dengan hadirnya produk. Sekarang Pak Nianto. Jadi apa sekarang Pak? Dirjen ya? Dirjen PDS ya, Dirjen PDS. Oh ya, Dirjen PDS dulu dia ya Sekjen ya kalau nggak salah. Iya, disebutnya. Ya, baik. Lanjut ininya slide. Nah, ini adalah success story budidaya kerapu. Ini merupakan kalau kita lihat ini Bapak yang baju putih pakai topi hitam adalah rektor kami yang periode lalu namanya Prof. Tri Hanggono Ahmad. Beliau saat itu panen di tempat kami, panen ikan. Ini didampingi oleh Pak Dekan dan Ibu Wakil Dekan. Dan gambar berikutnya yang di bawah ini adalah Pentaheli Collaboration, di mana di situ selain akademisi juga kami bekerja sama dengan teman-teman dari government, dengan komunitas, juga dengan media. Satu lagi ada 5 ya Pentahelikia, nanti saya tanya ke Pak Dekan satu lagi apa. Baik, mungkin Ibu ini 2 slide ya. Kita kasih saja nanti ke peserta. Mohon maaf karena waktu tinggal 15 menit. Ini investasi. Ya udah ini terakhir saja ya. Ini investasi kelautan perikanan, silakan saja dibaca ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bisnis perikanan itu tidak akan lekang oleh waktu ya.
tidak akan ini karena di sektor makanan ya, sektor makanan manusia. Jadi mau tidak mau itu tetap berjalan ya. Makanya Bapak Ibu yang bisa hadir di sini mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan eh, program ini lebih lebih semangat, lebih rajin dan bisa menghasilkan suatu produk ya. Terima Amin. kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, mohon maaf waktunya karena kita berbagi seperti di WA kemarin kita bicara 1 jam dibagi 3. Pak Sis, Nggak apa-apa. selamat siang Pak Sis. Insinyur Siswantoro. Siswoyo, Pak. Siswoyo, Bukan mohon maaf. Silahkan Pak Sis. Bisa didengar? Ya, suaranya bisa kedengaran? Suaranya bisa, cuma kameranya belum Pak. Oke, ya. Tolong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini dulu Pak, yang update dulu Pak. Ya. Silakan. Ya, mungkin yang AKRF dulu ya, Pak Farid. Monggo Pak. Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kebetulan Pak Gatot dalam saat ini belum bisa bergabung. Sehingga saya diminta Pak Gatot untuk mewakili beliau. Jadi secara singkat saja, jadi AQRF atau Asian Qualification Reference Framework ini sebetulnya merupakan komitmen daripada pemimpin ASEAN, di mana pada ASEAN Charter pada tanggal 20 November 2007 itu ditandatangani. Nah, tujuan dari Asia Qualification Reference Framework ini sebetulnya pada saat negara ASEAN nanti akan terbuka, otomatis perlu dipikirkan juga tentang kualifikasi tenaga kerja dan pendidikan. Atas dasar itu dari kualifikasi ini negara-negara ASEAN menyepakati ada 8 level sebenarnya, 8 level dari tingkat kompetensi. Kalau di kita kan ada 9. Nah, dari pendekatan ini diharapkan satu bahwa ada satu recognition kualifikasi kompetensi di antara negara ASEAN itu otomatis sudah bisa saling mengakui. Kemudian AQRF juga mendorong satu mobilisasi daripada pertukaran siswa, dosen, pelajar dan pendidikan sehingga bisa terjadi suatu proses pertukaran itu di negara ASEAN. Nah, untuk hal ini saya kira di Siameo Indonesia itu mengambil inisiatif untuk melakukan lompatan di dalam menyongsong ASEAN Qualification Reference Framework atau AQRF. Nah, dari proses ini sebetulnya kita sangat gembira karena satu-satunya universitas yang cepat sekali menangkap ini adalah UNPAD. Jadi terima kasih Pak Yudi, Bu Rita, bahwa konsep ini kita bersama-sama akan melakukan. Nah, dari konsep ini akhirnya kita mencoba untuk menggabungkan antara pendidikan SMK dengan perguruan tinggi menjadi satu frame seamless. Nah, ya terus naik Pak. Seamless Pak ya? Di mana ya yang itu. Di mana kita melihat bahwa suatu pendidikan vokasi ya naik Pak, naik. Terus ya. Lanjut ya. Pak Farid. Ini Pak. Terlalu jauh. Ya ini. Nah, dari usulan skema ini sebetulnya kita tetap mengacu pada AQRF, di mana AQRF itu ada 8 level. Mungkin nanti slide-nya bisa dibaca. Siap. Di mana dari level SMK 3 tahun ini kita setarakan juga kompetensinya dengan AQRF dengan sekolah-sekolah di Asia Tenggara. Setelah itu pada level 4, 5 ya ke atas itu kita bergabung dengan perguruan tinggi dalam hal ini UNPAD sampai ke Diploma 4. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa mahasiswa ini nanti bisa juga
menyeberang masuk kolaborasi dengan negara-negara ASEAN. Sebagai contoh mungkin nanti pada semester 1 maupun 4 mungkin semester berikutnya bisa pertukaran dengan negara-negara ASEAN. Nah, ini nih saya kira usulan skema seamless dan alhamdulillah UNPAD bersama-sama CMO melakukan hal ini. Ini saya kira yang ingin kita sampaikan. Nah, atas dasar inilah kemudian kita koordinasi dengan Direktorat SMK, di mana Direktorat SMK mensupport kegiatan ini. Untuk tahun ini kita akan mencoba kelas khusus yang nantinya memang menyambung dengan UNPAD. Nah, tadi Pak Yudi sudah memberikan satu gambaran yang menurut saya luar biasa dengan kampus merdekanya. Ada kuota 30 mahasiswa. Ini saya kira yang akan kita sambut dengan baik. Nah, sehingga pada kesempatan ini kita memberi peluang kepada teman-teman untuk menyambut perubahan yang kita lakukan ini. Ya, Pak Farid bisa yang itu gambar blended. Tadi Pak Yudi sudah menyampaikan satu gambaran bahwa memang kita akan berubah pendekatannya, di mana UNPAD akan membuka dengan kampus merdekanya, di mana mungkin saja 1 semester akan berada di Pangandaran. Tapi selebihnya mahasiswa bisa belajar di masing-masing daerahnya. Nah, kita membayangkan bahwa nantinya SMK juga bisa menjadi subkampusnya UNPAD untuk melakukan bimbingan terhadap anak-anak kita yang ada di daerah sebagai bagian dari mahasiswa UNPAD tersebut. Nah, inilah yang satu perubahan yang sangat mendasar, sehingga ke depan saya pikir dengan pola seperti ini anak-anak di daerah bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman-teman yang ada di perkotaan. Ini saya kira yang secara singkat saya sampaikan, sehingga dengan usulan pendidikan seamless dengan pendekatan AGRF ini kita bisa melakukan pendidikan yang lebih merdeka, lebih kreatif, dan otomatis kita tidak lepas juga dengan pendekatan blended learning. Artinya bahwa ada beberapa materi-materi yang dapat kita lakukan secara online, tetapi teman-teman di daerah, mahasiswa pada saat praktek, dia bisa melakukan di tempatnya, dan dia secara rajin harus membuat satu laporan portofolio, bisa menggunakan gadgetnya untuk memfoto prosesnya dan sebagainya. Dan dia juga punya web masing-masing, sehingga kita ke depan bisa melihat, oh anak ini sudah melakukan ini, melakukan ini. Nah, satu portofolio ini saya kira akan sangat menjamin anak itu pada saat dia akan membuka usaha ataupun bekerja katakanlah. Itu portofolio yang merupakan database yang baik untuk kita semua. Bisa ditampilkan, Pak? Agak berat kayaknya Pak ini, Pak. Oke, baik. Saya kira itu sementara Pak Ya, Farid. Jadi siap. saya ulangi lagi bahwa HGRF memang suatu statement yang sudah ditandatangani oleh pemimpin negara ASEAN, di mana terbentuk dalam satu bentuk CMO. Kemudian kita mencoba mengantisipasi itu masuk untuk mencoba pendekatan baru dalam pendidikan, khususnya di bidang perikanan. Saya kira itu Pak Farid. Terima kasih Waktu, Pak. nanti bisa tanya jawab lah. Ya. Siap. Demikian Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta KKG bidang bisnis perikanan. Sebagai inti dari materi hari ini adalah bagaimana bahwa CMO Indonesia dengan DPSMK yang bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran, dalam hal ini Fakultas Perikanan, tahun ini akan membuka kelas khusus, kalau kita disebut dengan kelas seamless perikanan untuk 30 peserta. Memang beberapa kali sudah dibicarakan, didiskusikan,
tentang kelas khusus ini, kalau Bu Rita berpendapat pinginnya bahwa yang mendaftar itu adalah memang siswa yang sudah memulai usaha, bukan saat ini baru mulai usaha. Silahkan yang punya rekam jejak siswanya yang memang sudah sering berbisnis itu didaftarkan. Nanti akan ada seleksi. Pak Yudi selaku dekan meminta tetap ada seleksi yang berkualitas sehingga akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas di Unpad. Kami dari tim yang biasa mendiskusikan ini mencoba akan memfasilitasi kawan-kawan yang memang mempunyai calon-calon mahasiswa unggulan. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini dimasukkan di pembahasan KKG 2020? Karena kami yakin bahwa para peserta kami adalah para guru yang memang mempunyai jiwa-jiwa perkembangan yang luar biasa. Kami yakin bahwa Bapak Ibu guru sekalian memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan anak bangsa, sehingga kami memberikan informasi keran untuk alumni atau lulusan di sekolah Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kelas khusus yang memang akan bisa dijadikan sesuatu kebanggaan sekolah ketika nanti anaknya bisa melaksanakan melanjutkan pendidikan di Unpad. Dan tadi Pak Yudi sudah menggambarkan bagaimana proses pembelajaran di Unpad akan diselenggarakan dengan begitu merdeka, sehingga jangankan sudah lulus, masih belajar atau masih jadi mahasiswa saja, anak-anak kita sudah istilahnya didorong untuk bisa menghasilkan rupiah. Itu juga yang sangat diharapkan oleh Pak Sis, Pak Gatot, bahwa anak-anak kita ini sekarang bukan hanya konsumtif, tetapi bagaimana kita menjadikan siswa kita menjadi lebih produktif. Itu mungkin inti dari kegiatan ini, di mana Bu Rita juga tadi sudah menggambarkan bagaimana keunggulan-keunggulan di Unpad tentang programnya. Kita semua siap memfasilitasi untuk ikut terlibat dalam kegiatan SIMBAS ini. Kami berharap bahwa KKGS 2020 bidang perikanan ini selain hanya 1,5 bulan, tetapi komunikasi yang ada dalam grup itu bisa berkelanjutan untuk bahan saling diskusi, saling bertanya, berbagi pengalaman tentang perikanan di seluruh Indonesia. Karena peserta kita mulai dari Aceh sampai ke Papua semua hadir. Pak Sis, Pak Yudi, ya. Ibu Rita, luar biasa. Jadi perwakilan setiap kabupaten kota itu hampir ada di grup Telegram. Jadi itu kalau kita memberi informasi, saya yakin ke setiap provinsi se-Indonesia itu sudah tersampaikan. Mudah-mudahan ini jadi satu suntikan. Mungkin itu sebagai closingnya. Saya masih ada waktu kan, Mbak Cynthia, masih ada waktu Mbak ya untuk tanya jawab, Mbak? Bisa Pak. Bisa.